Selamat pagi anak-anak Miss, senang rasanya bisa bertemu kembali di pembelajaran daring TIK untuk hari ini. Semua harapan Miss dalam keadaan baik dan sehat. Materi kita hari ini itu tentang komputer dan Nah, apa itu komputer? Komputer merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari CPU, monitor, dan rangkaian penunjang lainnya. Komputer memiliki 4 komponen penunjang utama, yaitu antara lain yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit Karena kita tahu CPU adalah pusat utama daripada komputer. Nah, lalu yang kedua adalah perangkat penyimpanan atau storage device. Lalu yang ketiga ada perangkat masukan, input device. Lalu yang keempat ada perangkat keluaran yaitu output device Nah, keempat komponen penunjang utama di atas digolongkan sebagai perangkat keras atau hardware Nah, selain daripada perangkat keras atau hardware komputer juga harus memerlukan penunjang lainnya agar dapat berjalan. Apa itu? Itu perangkat lunak atau software Karena apa? Kalau tidak ada softwarenya di dalam monitor, impossible monitor atau komputer bisa berjalan karena tidak ada yang mau dikerjakan Nah, kalau sudah ada softwarenya, ada hardwarenya, harus ada brandware. Apa brandware? Brandware itu adalah manusianya, penggunanya, kita sendiri. Kalau sudah lengkap perangkat-perangkatnya lengkap dengan aplikasi perangkat lunaknya, tapi kalau tidak ada penggunanya sama saja tidak bisa digunakan. Nah, perangkat lunak itu terdiri dari 3 kelompok. Yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem operasi Apa fungsinya? Yaitu untuk mengendalikan seluruh kerja dari perangkat komputer sehingga menjadi jembatan antara si pengguna dengan komputernya. Itulah fungsi daripada sistem operasi Nah, lalu yang kedua adalah perangkat lunak sistem aplikasi. Apa sih fungsinya? Yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk pekerjaan tertentu Dia hanya mengerjakan tertentu. Misalnya kita mengklik aplikasi apa, misalnya Microsoft Word. Nah, dia hanya mengerjakan di bagian yang itu saja. Jadi yang tertentu saja. Nah, yang ketiga perangkat lunak sistem utility. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menunjang kinerja komputer Dia untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputernya. Nah, ini adalah bagian komputer sistem ini dia. Di sini ada 4 Ada CPU di bagian tengah karena apa? Dia merupakan pusat utama daripada komputernya. Next, di sini ada input device Input device ini yang sebagai utama. Kenapa? Karena dia harus mengirimkan, memasukkan sesuatu. Contoh kita mengetikkan kata saya di keyboard Nah, lalu keyboard mengirimkan atau memasukkan data ke CPU. Nah, di dalam CPU nanti diproses Nah, setelah diproses di dalam CPU, lalu dia akan mengirimkan ke perangkat penyimpanan, yaitu ada RAM dan ada hard disk. Nah, di penyimpanan nanti diproses, setelah disimpan, kembali akan dikirimkan di CPU untuk diproses, lalu akan dikirimkan ke output device atau perangkat keluaran. Nah, di mana perangkat keluaran itu nanti kita akan melihat hasil tampilannya itu di monitor. Itu dia. Nah, input device tadi perangkat input device itu yang memasukkan, berarti ada keyboard, ada mouse Nah, CPU adalah perangkat proses, storage device, ada hard disk ada RAM. Lalu output device perangkat yang menampilkan, menghasilkan sesuatu, apakah gambar, suara itu ada monitor, ada speaker, ada printer Itu dia. Jadi tadi adalah proses tentang penjelasan input device, CPU, storage dan output device. Semoga anak-anak Miss bisa memahami prosedur membaca bagian komputer utama sistem Nah, bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar Selama ini kita udah tahu menghidupkan, udah tinggal hidupkan aja monitornya, tekan powernya, atau matikan komputer, tekan powernya, selesai Nah, selama ini mungkin beberapa kita ada melakukan prosedurnya dengan benar, tapi terkadang kita melakukan kesalahan mematikan komputer dengan begitu saja atau menghidupkannya dengan begitu saja Nah, prosedur menghidupkan komputer yang benar yaitu yang pertama sekali pastikan dulu semua kabelnya sudah terhubung dengan listrik. Nah, itu dia. Nah, impossible kalau belum pasangkan atau dicolokkan dulu dia kabelnya, kita tekan power, tekan CPU, monitor, tetap juga nggak hidup Kenapa? Belum terhubung dengan listriknya Nah, lalu kalau sudah terhubung dengan listrik, yang kedua adalah tekan tombol power pada CPU.
Lalu yang ketiga, tekan tombol power pada monitor ya. Nah, kalau yang ketiga ini sudah dilakukan, maka kita tinggal menunggu proses booting ya. Proses booting namanya ya, sedang berproses dia untuk tampilan desktop. Ya. Nah, ini adalah tampilan start screen ya. Ini dia. Setelah kita ya menekan melakukan 3 proses tadi ya, menghidupkan komputer, maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau tadi proses menghidupkan, sekarang adalah proses mematikan komputer ya. Nah, kalau tadi kita sedang mengerjakan atau melakukan sesuatu aktivitas di dalam monitor ya melalui monitor. Nah, setelah itu kita tutup dulu semua aplikasinya. Jangan main tekan powernya aja ya, lama-kelamaan juga monitor kita hang, rusak ya. Itu dia. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah tutup semua aplikasi programnya yang sedang aktif. Kita sedang melakukan apa? Apakah sedang membuka Microsoft Word, Excel, ataukah sedang melakukan internet ya, membuka-buka searching atau apapun. Nah, itu ditutup semua aplikasinya dulu. Nah, kalau sudah ditutup, maka tinggal klik start lalu pilih shutdown ya. Itu adalah proses atau prosedur yang benar mematikan komputer. Nah, demikian adalah tampilannya ya. Ini dia. Ada shutdown, ada sleep dan start. Ya, restart. Nah, selain daripada shutdown ya, Windows 8 juga menyediakan beberapa pilihan, yaitu ada restart dan sleep ya. Apa itu restart ya? Restart adalah mematikan komputer kemudian mengulang proses booting ya. Pada saat kapan restart ini digunakan? Restart digunakan pada saat monitor kita mengalami hang atau error. Tiba-tiba monitor kita diam, tidak berhenti, tidak bisa berfungsi, atau di atasnya ada bacaan not responding ya. Maka restart ya adalah hal yang harus kita lakukan. Tinggal tekan tombol restart. Tombol restart ini ya dekat sekali posisi dengan tombol power yang ada di CPU. Jadi kalau sudah monitornya hang, jangan langsung power, tapi restart dulu ya. Itu dia. Lalu sleep. Sleep adalah mematikan beberapa perangkat komputer supaya apa? Mengkonsumsi dayanya lebih rendah. Pada saat kapan sleep ini terjadi ya? Misalnya kita sedang membuka ya komputer atau monitor, kita sedang mengerjakan sesuatu ya, mungkin kita sedang mengerjakan tugas, tapi tiba-tiba kita mau meninggalkannya sesaat, apakah kita mau ke belakang atau kemanapun ya, memegang komputer atau tanpa dimatikan. Nah, setelah kita kembali ya, kita melihat layar monitor kita itu tiba-tiba padam. Nah, itu monitor kita bukan mati ya, tapi dia hanya ya mematikan dayanya sebentar saja. Kita tinggal menekan beberapa tombol saja, maka monitornya akan kembali hidup. Itulah dia ya pada saat kapan sleep terjadi. Nah, lalu ya menggunakan beberapa perangkat aplikasi. Nah, perangkat aplikasi software apa saja yang digunakan? Yaitu salah satunya adalah pengolah kata ya, pengolah kata. Kalau yang paling banyak kita gunakan atau yang tidak awam lagi kita dengar itu adalah Microsoft Word ya. Fungsi daripada Microsoft Word itu untuk mengetik ya, membuat proposal, membuat surat ya, makalah dan sebagainya ya. Itu dia. Nah, lalu yang kedua adalah pengolah grafik ya. Aplikasi pengolah grafik ini biasanya untuk desain ya, menggambar. Salah satu aplikasinya adalah Photoshop, CorelDRAW ya, itu dia untuk mendesain gambar. Lalu aplikasi yang ketiga adalah multimedia. Nah, kalau sudah dengar multimedia, nah Namis pasti sudah tahu ya, ini biasanya dengar musik ya, video, film dan sebagainya ya. Lalu aplikasi yang berikutnya adalah web browser ya. Web browser ini ya sudah jelas ya, itu untuk searching dan sebagainya ya, main game juga banyak dari internet ya. Nah, demikianlah penjelasan materi hari ini. Harapan Miss semuanya anak-anak Miss ya bisa memahami dan mengerti sehingga tugas yang Miss berikan hari ini bisa dikerjakan dengan baik. Nah, tugas yang pertama adalah jelaskan proses tentang bagian utama sistem komputer ya, yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kamu jelaskan bagaimana proses ya dari bagian itu. Nah, yang kedua, tuliskan prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Tadi sudah dijelaskan, kamu jelaskan dengan ya kata-katamu sendiri. Lalu yang ketiga, jelaskan fungsi dari perangkat lunak utility. Tadi sudah ada penjelasannya, maka jelaskan dengan pendapat sendiri. Jelaskan fungsi dari perangkat lunak sistem operasi. Yang keempat adalah ya, jadi di sini yang Miss harap kamu bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri ya, walaupun tadi dari materi-materi kita sudah ada ya. Demikianlah materi hari ini ya, Miss harap semua anak Miss bisa mengerjakan dengan baik dan mengumpulkan tugasnya dengan baik. Sampai ketemu di materi
pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.